Ya, kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat tabel secara otomatis ya. Di sini ada dua hal yang akan saya sampaikan tutorialnya. Yang pertama, apabila kita hanya akan mengisikan database tanpa ada yang perlu kita jumlah angkanya ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita tentukan dulu nama judulnya ya, judul dari tabelnya, di mana di sini tidak ada yang perlu kita jumlah, kawan ya. Baru nanti kita tentukan ini seberapa banyak baris yang akan kita buat ya. Yang kedua, nanti apabila kita punya angka-angka seperti ini ya, jadi bagaimana kita bisa membuat tabel seperti ini ya, di mana nanti ada kolom yang merupakan penjumlahan ya. Kita coba yang pertama dulu, kawan ya. Nah, di sini setelah kita menentukan kolom-kolomnya sampai seberapa jauh kolom-kolomnya, kemudian kita ada dua kemungkinan. Kalau teman-teman nomor urutnya mau dibikin otomatis ya, maka nanti kita ngisinya mulai dari kolom D ya, datanya. Jadi ini kita tulis AA, maka itu sudah keluar ya angkanya, nomor urutnya. Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara membuat nomor urut otomatis? Teman-teman bisa lihat di video saya yang mengenai cara bikin nomor urut secara otomatis ya. Nah, sekarang kalau sudah kita tentukan judulnya, kemudian kita blok ini, kita blok sampai batas yang kita butuhkan. Kalau kita tahu batasnya, oh kita hanya butuh 10 data, berarti sampai sini ya, kita blok sampai area sini ya. Tapi kalau teman-teman tidak tahu ini harus diblok sampai mana, blok aja. Nah, pengisian yang baris pertama ya, karena tidak tahu ini berhenti sampai di mana. Yang penting maunya setiap kali ada tambahan data, maka tabel-tabelnya itu dia akan nambah secara otomatis ya. Maka tekan aja Shift, Control, dan tanda panah ke bawah. Shift, Control, tanda panah ke bawah. Nah, maka dia akan ngeblok sampai baris paling bawah, sampai baris ke 1 juta berapa ini. Gitu, kapan. Ini kalau kita asumsinya tidak tahu sampai seberapa mana ini nanti data ini akan kita bikin ya, sepanjang tidak ada data-data yang perlu dijumlah, angka-angka yang perlu dijumlah. Nah, kalau sudah kita blok tadi, kemudian kita masuk nih ke conditional formatting, kawan. Masuk conditional formatting, kita klik, kita pilih yang new rule ya, kemudian kita pilih yang paling bawah, use a formula, kita klik. Kemudian kita klik nih di kotak ini, kita klik. Nah, sekarang ada dua di sini. Kalau teman-teman nomor urutnya tidak dibikin secara otomatis, maka kita klik pada kolom nomor urut di sini, ya. Tapi kalau nomor urutnya sudah dibikin secara otomatis, maka kita ngisinya kan mulai kolom D. Maka teman-teman klik aja di kolom D-nya. Nah, ini. Hanya saja angka dolar setelah huruf D kita buang, kawan. Nah, kemudian setelah angka 9 kita berikan tanda tidak sama, kemudian kita isikan kosong yang diwakili dengan tanda kutip 2 kali ya. Jadi isinya adalah sama dengan string D9 tidak sama dengan kosong. Kemudian kita klik format sini, kita pilih outline, tapi nanti ini tergantung selera teman-teman, garisnya mau berupa titik-titik atau garis tebal atau garis yang tipis ya, terserah, tinggal dipilih aja di sini. Kemudian kita klik outline, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini karena sudah saya isi secara otomatis formula nomor, berarti saya input mulai kolom D, kolom nama. Jadi kalau saya isi nama AA misalkan, nah dia akan muncul udah nomornya. Datanya kita isi tinggal. Kemudian kedua misalkan BB, nah, yang muncul dia, kawan ya, CC kalau sudah dipin. Nah, ini kalau misalkan kemudian kita aduh salah ini, ternyata range-nya kurang banyak atau terlalu banyak, yang penting teman-teman mau melakukan edit formulanya, tenang aja, kawan, nggak apa-apa, nggak usah bingung. Teman-teman tinggal masuk ke conditional formatting, kita clear rule, kita klik ya, kita hapus nih formula yang sudah kita bikin tadi, kemudian kita bikin clear rule yang entire sheet. Nah, tabelnya hilang, jadi datanya tidak, hanya tabelnya hilang ya.
Jadi kalau tadi kita input nama, maka tabelnya akan muncul. Sekarang enggak, karena sudah kita hapus. Gitu loh. Ya, sehingga nanti kita bisa bikin lagi ini sampai mana ini arrange-nya atau bloknya sampai mana, dibenerin dulu gitu ya. Oke, ya itu kawan. Jadi katakan di sini AA, kemudian di bawahnya BB, ya, kemudian di bawah kita lompat DD. Nah, akan seperti ini kawan. Ini belum kita bikin lagi, sorry. Jadi ini saya coba, ini saya blok aja sampai sini. Kemudian condition formatting, kita ambil new rule, kita ambil yang use a formula, kita klik di sini, kita klik kolom nama D9 ya. Kemudian ini kita buang stringnya, tidak sama dengan kosong. Kemudian format, outline, oke lagi. Nah, contoh ini, saya klik muncul. Kemudian baris 2 saya lewati, saya ngisi pada baris keempat, katakan DD. Nah, dia akan muncul. Jadi garis-garisnya hanya akan muncul pada baris di mana sudah terinput karakter, gitu ya, kawan. Oke, jelas ya, kawan, untuk yang berupa database. Sekarang kita coba yang seperti ini, ya. Kita pinginnya punya seperti ini. Ya, ada judul, ya. Ini saya kopikan di sini. Nah, ini. Oh, dia sudah ikut formatnya. Ini nomor, kemudian ada nama, kemudian ini misalkan kalau operasi berarti ada simpanan pokok, ada simpanan khusus, ada simpanan wajib, kemudian ada total. Ini ya, kawan, ini judulnya sudah kita tentukan, misalkan seperti ini ya. Ini kemudian nama. Kalau seperti ini untuk alternatif yang kedua, kawan, maka datanya kita isi dulu, kawan. Ya, datanya kita isi dulu, katakan di ini AA, DC, DD, E. Ini kita isi. Kemudian ini angkanya kita isi 200. Di sini 500 seperti ini. Ada sebelah ya. Nah, bikin formulanya, kemudian kita copy, taruh di sini sampai E. Nah, kemudian di sini 175, 20, 500, 1 juta. Nah, kita pingin ya, ini kita kasih, anggap aja diisi manual ya, kawan. Anggap aja seperti ini. Kita nantinya pingin bikin tabel otomatis dengan ini, dengan jumlahnya secara otomatis juga. Maka kita cukup klik di sini, kawan. Kita klik pada kolom yang pertama, ya. Kalau yang database tadi kita klik di sini, penulisan baris pertama datanya. Tapi kalau ini kepada judulnya kita klik, ya. Pada judul, kemudian kita masuk insert nih di atas. Insert, kita ambil tabel. Kita klik aja. Nah, maka dia otomatis sudah akan merin sendiri dia. Ini ya, K9 sampai P14. Otomatis dia. Nah, ini dicentang ya, my table as hidden, headers dicentang. Kemudian kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Otomatis biru. Kalau nggak suka gimana? Ini di atas ada klik design ya, dari tab kita biasanya akan home, kita ambil yang desain. Kita ambil desain, kita kalau ingin merah kita arahkan ke sini. Kalau ingin ini ya kita pilih. Ini kan selera ya, kawan. Ya, katakan ingin pakai yang hitam ya kita klik aja di sini. Atau nggak suka, jangan, kita ingin yang ini. Nah, itu. Ini masalah selera aja, kawan. Ya. Jadi ini otomatis. Kemudian, wah, ini kok ada banyak panah-panah, ini mengganggu ya. Tenang, teman-teman bisa kembali lagi, nanti klik aja di sini ya, masuk ke desain, ini filter buttonnya kita buang, centangnya kita buang, kita klik, nah hilang dia gitu ya. Nah, akan seperti ini. Kemudian di sini kita bikin yang seperti biasa, sama dengan sum kurung buka, ini kan yang mau kita jumlah kolom M sampai O ya. Ini abaikan aja ya, beda ya. Memang itu sudah dari sananya, karena kita menggunakan tabel otomatis, kemudian kurung tutup, kita enter.
kita bikin hanya pada baris pertama kawan ya. Maka pada baris di bawahnya kita nggak perlu bikin formula, dia otomatis ini kalau kita enter. Nah, ini. Jadi kita hanya bikin formula di sini, maka formula di bawahnya nggak perlu kita copy, dia otomatis dia akan menjadi gitu. Nah, jadi ada dua yang saya ajarkan di sini. Apabila database-nya ada yang mau kita jumlah, maka kita harus bikin dulu tabel dan kita input data-datanya. Ya, kita bikin judul dan kita input data-datanya, baru tabelnya kita bikin belakangan. Cara bikin gimana? Ini saya tulis di sini. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dari sini ya. Ini. Nah, di sini juga ada nih. Caranya gimana? Ini sudah saya tulis gini. Ya. Oke, kawan, begitu. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mereka teman-teman yang membutuhkan ya. Selamat dicoba.